fokus di pendidikan aja sih, cari minat dan bakat. Sering banget. Enggak. Anak SMA aja yang udah mau lulus dan mau masuk kuliah aja kadang mereka belum tahu gitu masa depannya mau jadi apa. Halo, perkenalkan saya Amalia Heronisa, biasa dipanggil Amel, usianya 23 tahun. Nama saya Anaya Hanifah Elsyaf, umur 20 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Nia, umur aku 24 tahun. Halo, aku Lila, aku 21 tahun. Menurut saya masa depan adalah sesuatu yang akan terjadi di kehidupan kita ke depannya, atau sesuatu yang kita harapkan terjadi untuk di kehidupan kita yang akan datang. Harapan sih. Hal yang nggak bisa diprediksi. Itu perjalanan yang akan kita hadapin sih. Hal yang menarik untuk ditunggu. Sering banget. Pasti pernah ya. Pasti pernah Bukan dipikirin. pernah lagi, sering malah. Enggak. Menurut aku perlu banget sih, soalnya buat antisipasi. Jadi nanti di masa depan kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan plan, kita bisa ada solusi gitu. Kalau menurut aku sih enggak sih, karena sampai umur segini pun terkadang nih harapan kita, cita-cita kita tuh masih berubah-berubah. Sejak dini sih fokus di pendidikan aja sih, cari minat dan bakat. Kalau untuk difikirkan sejak dini mungkin perlu, tapi sejak dininya kapan itu mungkin waktunya nggak bisa terdefinisi ya, karena untuk pemikiran masa depan itu kadang anak-anak SMA aja yang udah mau lulus dan mau masuk kuliah aja kadang mereka belum tahu gitu masa depannya mau jadi apa. Waktu itu sempat baca buku dan itu kayak ngangkat setengah beban di pundak saya. Jadi di buku itu ada kata-kata kita nggak perlu ngasih spotlight untuk diri kita di masa lalu, nggak perlu juga ngasih spotlight untuk diri kita di masa depan. Cukup kasih spotlight di diri kita yang di masa ini, karena kalau kita ngasih spotlight untuk ketiga-tiganya, kita akan hidup 3 kali di waktu yang bersamaan. Gak usah anak SMA yang mau lulus, kadang anak kuliah yang udah jelas-jelas jurusannya apa, bisa aja dia lulus dari kuliahnya dia dengan jurusan tertentu tapi nggak bekerja sesuai dengan jurusannya dia, karena mungkin aja di saat dia kuliah itu bukan passionnya dia, dan saat dia udah lulus kuliah dan sudah coba di salah satu pekerjaan ternyata itu yang menjadi passionnya dia. Kayaknya aku udah mulai mikirin dari kecil sih. Sejak SMA kayaknya, mulai kayak kuliahnya mau kemana, nanti mau jadi apa. Sejak kapan? Sejak nyusun skripsi, karena skripsinya bukan tentang sesuatu yang di bidang kayak, kan saya ngambilnya psikologi gitu, dan biasanya kalau udah di bidang psikologi kan akan ke klinis gitu ya, yang nanti bakal buka klinik atau bakal ke yang lebih ke perkantoran atau administrasi gitu. Sementara saya ngambil skripsi saya tuh tentang sosial banget, jadi skripsi saya tuh tentang psikologi sosial. Semenjak itu kayak mikir kalau gue pakai judul skripsi ini kira-kira nanti bisa nyambung nggak ya buat ke pekerjaan gue atau gimana gitu sih. Udah mikir masa depan dari masih kecil banget, dari masih SD. Udah ngebayangin harus apa-apa aja yang dilakuin untuk mencapai hal yang menurut saya waktu itu ideal. Menurut saya kayak, oh saya harus begitu, untuk bahagia saya harus begini, nanti kalau gede saya harus begitu. Udah dari kecil untuk mikirin hal itu sih sebenarnya. To be happy. Oke, tujuan aku nggak muluk-muluk sih, cuman pengen I wanna be happy. Tujuannya itu ya pasti ingin jadi orang yang bermanfaat buat sekitar, ingin ngebanggain orang tua. Pokoknya pengen jadi versi terbaik sih dari diri sendiri. Kalau dulu tujuannya itu untuk pastinya pengen sukses, punya banyak uang, bisa ngebeli hal yang emang pengen dibeli, bisa ngelakuin apa aja yang mau. Cuman semakin gede, semakin tahu kalau sebenarnya masa depan yang saya inginin tuh bukan sukses, karena sukses pun nggak ada definisi pastinya. Sukses menurut saya belum tentu sukses menurut orang lain, atau sukses yang saya dapetin tapi menurut saya ternyata bukan sukses. Jadi sebenarnya sih kalau saya sekarang harapannya untuk di masa depan itu
hidup tenang, mensyukuri apa yang saya punya, dan saya harap di masa depan saya udah bisa lebih memaafkan apa yang harus saya maafkan, menerima apa yang harus saya terima, lebih legowo akan semua hal, meskipun pasti susah ya. Cuman saya berharap di masa depan saya lebih dewasa daripada saya di masa ini, dan saya bisa belajar di masa ini biar di masa depan saya tahu kesalahan saya itu apa dan saya bisa memperbaikinya. Happy bukan cuma buat happy punya duit atau apa, happy buat ngejalanin semuanya sih, buat ngerjain pekerjaan yang sekarang lagi dijalanin. Pokoknya buat seneng aja sih. Kalau kedepannya pengennya ya tetap happy aja. Takut kalau di masa depan aku nggak jadi apa yang aku pengen. Sering banget sih ngerasa takut nggak sesuai ekspektasi diri sendiri. Kalau kekhawatirannya, terutama karena saya orang yang tersusun teknis gitu ya, semuanya harus sesuai dengan rencana saya takut rencana saya tuh nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, itu sih. Kita pasti takut lah kayak gagal, nggak sukses. Karena kan masa depan itu sesuatu yang nggak di luar kuasa kita ya. Kita nggak pernah tahu gitu bahwa masa depan itu bakal kayak gimana. Jadi ya pasti takutnya itu nggak sesuai harapan kita, nggak sesuai yang kita rencanain. Ya lebih ke bukan takut tapi lebih ke ragu sama diri sendiri sih, dan lebih suka insecure. Kalau misalnya ngelihat teman-teman terutama ya, kayaknya teman-teman kok jenjang karirnya bagus gitu, kok gue di sini-sini aja, nge-stuck aja gitu. Biasanya lebih khawatir di situ sih. Kebanyakan kekhawatiran tentang masa depan sebenarnya menurut saya itu hal-hal yang sebenarnya juga bukan milik kita. Di masa depan kita tuh mengkhawatirkan masa depan sama kayak kita mengkhawatirkan barang di toko itu hilang, padahal itu bukan toko kita, semacam itu. Jadi sebenarnya sih saya nggak terlalu mengkhawatirkan buat masa depan, kayak lebih ke let it flow aja, gimana jalannya aja. Dulu sering banget khawatir, tapi sekarang kayak lebih mulai maintain pikiran kalau saya tuh nggak perlu mengkhawatirkan banget yang di masa depan, karena sama aja menyiksa diri saya 2 kali. Jadi lebih baik saya nggak perlu terlalu memusingkan hal yang bakal terjadi di saat yang akan datang. Itu sih, bisa nggak ya gue bukan temen gue, bukan ngikutin, tapi lebih ke kalau temen gue aja bisa kayak gitu, kira-kira gue bisa nggak ya kayak dia gitu. Jadi kadang terpacu, tapi kadang justru itu yang bikin insecure gitu. Harusnya kan kita punya diri kita sendiri yang nggak perlu ngeliat ke orang lain gitu ya, gitu sih. Dengan gak mikirin. Yang jelas sih nggak usah dipikirin sih kalau untuk masa depan. Kalau kita nggak mikirin masa depan, kita nggak perlu ketakutan akan hal yang emang belum pernah terjadi. Sebenarnya nggak usah dipikirin sih. Kayak kalau takut ya udah hadapin aja. Karena rasa takut tuh cuman pikiran kita doang. Kita kan manusia nggak bisa tahu ya masa depan tuh kayak apa yang akan terjadi. Jadi pelampiasan kita adalah dalam bentuk rasa takut. Jadi klasik sih, tapi menurut saya itu salah satu yang perlu, yaitu bersyukur sih. Cuman kita kan kadang suka kesasar ke kanan, ke kiri. Kita nggak perlu mikirin segitunya gitu biar nyampe sampai membuat kita takut. Kita kayak lebih ke makan sama hayalan kita sendiri. Pokoknya fokus aja apa yang kita kerjakan hari ini, fokus ngasih yang terbaik. Untuk sekarang sih pasti kita berusaha yang terbaik sih ya, entah itu mungkin dari pendidikan, dari tingkah laku. Yang pasti sih terus memperbaiki diri, terus belajar. Gak ada yang tahu, kadang kita lagi jalan menuju ke arah masa depan, gak nengok kanan kiri, ternyata waktu kita udah habis. Aku udah berusaha untuk tidak jalan di tempat. Jadi aku udah berusaha semampu aku untuk bisa jalan ke depan walaupun sedikit demi sedikit. Tapi yang penting jangan jalan di tempat, jangan berhenti di tempat. Masih ada harapan yang lain. Kayaknya emang untuk menggapai masa depan pun harus punya plan A, plan B ya. Kalau misalnya pakai plan A nggak terwujud ya kita harus punya plan B sih. Nggak apa-apa sih. Kalau itu nggak tercapai bisa jadi kita belum nyampe, atau bisa jadi masa depan itu sebenarnya emang bukan milik kita. Itu masa depan itu milik orang lain yang kita lihat kelihatannya kita juga pengen di sana. Ya jalannya masing-masing, jadi
kayaknya kalau kita udah berusaha untuk nggapai sesuatu tapi ternyata nggak dikasih, ya pasti ada alasannya juga, dan ya udah nggak apa-apa sih. Oke, that's it. Bye.